selamat pagi untuk semuanya. Berdiri kami di sini, kami akan mempresentasikan materi tentang periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila periode 1998 sampai sekarang. Berikut daftar nama anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Alexander Osvaldo Manix. Yang kedua, Alvin Christopherin. Yang ketiga, Andre Julius. Yang keempat, Arimbi Putri Pringgandani. Yang kelima, Sonaria Tarini. Yang keenam, Lovedi. Yang ketujuh, Nasita Putri Azara. Yang kedelapan, Misal Ajeng Sari. Dan yang terakhir, Revin Sucipta Wijaya. Pengertian demokrasi, periodisasi demokrasi Pancasila masa reformasi. Periodisasi demokrasi Pancasila pada masa reformasi adalah demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 dengan berbagai penyempurnaan pelaksanaannya serta perbaikan peraturan-peraturan yang tidak demokratis sehingga meningkatkan peran lembaga-lembaga tinggi negara dalam menegaskan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Peraturan perundang-undangan. Masa reformasi berusaha membangun kembali kehidupan yang demokratis dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan. Isi dari ketetapan MPRI nomor 10 MPR 1998 adalah pokok-pokok reformasi pembangunan dalam rangka penyelamatan serta normalisasi kehidupan normal dan kehidupan nasional sebagai haluan negara. Ketetapan ini dikeluarkan ketika Indonesia sedang ada dalam masa reformasi di mana B.J. Habibie naik sebagai presiden menggantikan Soeharto yang lengser. Lalu ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat nomor 11 MPR 1998 tahun 1998 penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat nomor 13 MPR 1998 tahun 1998 pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Peraturan perundang-undangan. Amandemen UUD 1945 yang pertama. Amandemen UUD 1945 yang pertama dilaksanakan pada Sidang Umum MPR 1999 tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999. Hasil amandemen UUD 1945 yang pertama meliputi 9 pasal dan 16 ayat sebagai berikut. Yang pertama, pasal 5 ayat 1. Hak presiden untuk mengajukan RUU kepada DPR. Yang kedua, pasal 7 pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, pasal 9 ayat 1 dan 2. Sumpah presiden dan wakil presiden. Yang keempat, pasal 13 ayat 2 dan 3. Pengangkatan dan penempatan duta. Yang kelima, pasal 14 ayat 1. Pemberian gerasi dan rehabilitasi. Yang keenam, pasal 14 ayat 2. Pemberian amnesti dan abolisi. Yang ketujuh, pasal 15. Pemberian gelar, tanda jasa, dan kehormatan lain. Yang kedelapan, pasal 17 ayat 2 dan 3. Pengangkatan menteri. Yang ke-9, pasal 20 ayat 1 sampai 4. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Yang ke-10, pasal 21, hak DPR untuk mengajukan rancangan undang-undang atau RUU. Amandemen UUD 1945 yang kedua. Amandemen UUD 1945 yang kedua dilaksanakan pada sidang tahunan MPR 2000 tanggal 7 sampai 18 Agustus tahun 2000. Perubahan kedua UUD 1945 ditetapkan pada 18 Agustus tahun 2000. Hasil amandemen UUD 1945 yang kedua meliputi 27 pasal dalam 7 bab sebagai berikut. Yang pertama, bab ke-6 mengenai pemerintah daerah. Yang kedua, bab ke-7 mengenai Dewan Perwakilan Daerah. Yang ketiga,
Bab ke-9A mengenai wilayah negara. Yang keempat, bab ke-10 mengenai warga negara dan penduduk. Bab kelima, bab 10A mengenai hak asasi manusia. Yang keenam, bab ke-12 mengenai pertahanan dan keamanan. Bab ke-15 mengenai bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Amandemen Undang-Undang 1945 yang ketiga. Amandemen Undang-Undang 1945 yang ketiga dilaksanakan pada sidang tahunan MPR 2001 tanggal 1 sampai dengan 9 November 2001. Perubahan ketiga terhadap Undang-Undang 1945 ditetapkan tanggal 9 November 2001. Hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang kedua meliputi 23 pasal dalam 7 bab sebagai berikut. Bab 1 mengenai bentuk dan kedaulatan, bab 2 mengenai MPR, bab 3 mengenai kekuasaan pemerintahan negara, bab 5 mengenai Kementerian Negara, bab 6 mengenai DPR, dan bab 7B mengenai pemilihan umum. Bab 8 mengenai BPK. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang keempat. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang keempat dilaksanakan pada sidang tahunan MPR 2001 tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002. Hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang kedua meliputi 19 pasal yang terdiri atas 31 butir ketentuan serta 1 butir yang dihapuskan. Hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang keempat menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai telah diubah dengan perubahan pertama, kedua, ketiga, dan keempat adalah UUD 1945 yang pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Perubahan tersebut diputuskan dalam rapat paripurna MPR RI ke-9 tanggal 18 Agustus 2000. Sidang tahunan MPR RI dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Bab 4 tentang Dewan Pertimbangan Agung dihapuskan dan pengubahan substansi pasal 16 serta penempatan ke dalam bab 3 tentang kekuasaan pemerintah negara. Di sini saya akan menjelaskan kekurangan periodisasi demokrasi pada masa reformasi. Yang pertama, banyak masyarakat yang salah tafsir tentang reformasi. Yang kedua, masyarakat terlalu bebas. Yang ketiga, ditinggalkannya program-program pemerintah yang secara konseptual cukup baik. Yang keempat, banyaknya pemaksaan yang dilakukan oleh pihak tertentu. Dan yang terakhir, rendahnya pengetahuan tentang politik. Di sini ada kelebihan periodisasi demokrasi pada masa reformasi. Yang pertama, kebebasan berbicara dan berpendapat. Yang kedua, pemberantasan korupsi. Yang ketiga, menjamin stabilitas politik. Yang keempat, demokrasi lebih terbuka. Yang kelima, jumlah partai politik tidak dibatasi. Di sini ada karakteristik periodisasi demokrasi pada masa reformasi. Yang pertama, sistem pemerintahan presidensial. Yang kedua, parlemen terdiri dari banyak partai atau multi partai. Yang ketiga, sistem pemilihan langsung untuk presiden dan kepala daerah. Yang keempat, lembaga perwakilan dibagi menjadi DPR dan DPD. Yang kelima, desentralisasi kekuasaan dengan model otonomi daerah. Yang keenam, kebebasan pers lebih baik. Yang ketujuh, dibentuknya komisi-komisi independen negara seperti KPK. Selanjutnya ada ciri-ciri khusus. Aspek formal, yakni menunjukkan segi proses dan cara rakyat berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara yang kesemuanya sudah diatur oleh undang-undang maupun peraturan-peraturan pelaksanaan yang lainnya. Aspek kaidah atau normatif, yang berarti bahwa demokrasi Pancasila di era reformasi mengandung seperangkat kaidah yang menjadi pembimbing dan aturan dalam bertingkah laku yang mengikat negara dan warga negara dalam bertindak dan melaksanakan hak dan kewajiban serta wewenangnya. Aspek material,
yaitu adanya gambaran manusia yang menegaskan pengakuan atas harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan dan memanusiakan warga negara dalam masyarakat negara kesatuan Republik Indonesia dan masyarakat bangsa-bangsa di dunia. Aspek organisasi yang menggambarkan adanya perwujudan demokrasi Pancasila dalam bentuk organisasi pemerintahan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Aspek semangat atau kejiwaan, di mana demokrasi Pancasila memerlukan warga negara Indonesia yang berkepribadian peka terhadap apa yang menjadi hak dan kewajibannya, berbudi pekerti luhur dan tekun serta memiliki jiwa pengabdian. Aspek tujuan, yaitu menunjukkan adanya keinginan atau tujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera dalam negara hukum, negara kesejahteraan. Sekian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Baik, itu aja yang bisa kita presentasikan tentang materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berbicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaannya bisa ditulis aja ya.